adik-adik, apa kabar? Semoga kabarnya masih baik-baik aja ya. Hari ini Lause Nathan gak sendirian loh, karena ada Lause Elriang dan ada Lause Michael. Tepuk tangan dulu dong buat dua Lause kita. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, Lause pengen ajak adik-adik buat sama-sama berdoa. Lause Elriang boleh mimpin dalam doa? Boleh. Ayo adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sertai kami di dalam ibadah kami, supaya kami bertumbuh menjadi anak yang sungguh setia dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, kita harus tes nih semangatnya adik-adik. Oke, Lause. Yel-yelnya masih inget nggak? Kalau Lause bilang GKT Betani Kids, jawabnya doa yes, firman oke. Kita coba ya. GKT Betani Kids, doa yes, firman oke. Satu kali lagi ya. GKT Betani Kids, doa yes, firman oke. Tepuk tangan dulu dong. Nah, adik-adik, Lause pengen ajak adik-adik nyanyi satu lagu, Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita nyanyi sekali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Lasael, sekarang kita mau nyanyi lagu apa lagi nih Lause? Nah, Lause, saya mau nanya, Tuhan ciptakan mata itu untuk apa? Tuhan ciptain mata kita buat melihat. Melihat. Boleh nggak Lause melihat yang jelek-jelek? Gak boleh Lause. Terus kita harus melihat apa Lause? Kita harus melihat yang baik-baik, membaca firman Tuhan. Iya betul, karena apa Lause? Karena ada yang melihat. Nah adik-adik, mari adik-adik kita nyanyi mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah kemudian kita lanjutkan dengan hati-hati gunakan tanganmu. Nah, ikutin gerakannya Lause Nathan sama Lause Elriang ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati
Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Tring, tring. Hati-hati gunakan matamu. Tring, tring. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tring, tring. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekarang semuanya. Hati-hati gunakan semuanya. Tring, tring. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Tring, tring. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Tring, tring. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Nah, sekarang Lause mau ajak. Nah, sebelum Lause ajak kita nyanyi, Lause mau bertanya nih kepada Lause Nathan. Apa, Lause? Lause Nathan itu punya jagoan enggak? Punya dong. Punya idola enggak? Punya dong. Siapa ya Lause ya? Idolanya Lause Nathan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu berkuasa enggak Lause? Berkuasa dong. Powerful. Kuat Wah. banget. Nah, ternyata adik-adik Tuhan Yesus itu berkuasa. Bukan hanya berkuasa untuk menciptakan, tapi dia berkuasa untuk menyembuhkan. Nah, kita akan nyanyikan Hompila, hompimpa. Hompila, hompimpa. Yesus jagoanku. Hompila, hompimpa. Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompila, hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompila, hompimpa. Yesus jagoanku. Hompila, hompimpa. Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompila, hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompila, hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Shauni. Shalom anak-anak, tadi sudah memuji Tuhan kan ya? Sekali lagi kita teriakan yel-yel kita yuk. GKT Bethany Kids, doa. Yes, firman. Oke, iya pintar sekali kita mendengar firman Tuhan ya. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami mau mendengar firman-Mu, kami memohon Bapa boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, anak-anak, kalau dalam seperti ini kalian kan sudah sekolah ya. Ya, gimana rasanya? Pasti ada yang senang karena apa? Karena sudah sekolah. Tapi juga ada yang sedih karena sekolahnya sekolah online. Tidak bisa bertemu teman-teman secara langsung, hanya lihat wajah teman-teman dan guru di Google Meet. Ya, tetap semangat ya. Nah, coba kalian pikirkan, jikalau satu waktu kalian punya teman, ada satu teman kalian dan kalian sudah lama sekali nggak bertemu, pasti kangen kan? Iya, pasti kangen, ingin sekali kita bertemu. Tapi gimana ya rasanya jikalau misalnya kalian tahu kalian punya teman, ada satu teman kalian yang kalau ada perintah, kalau bertemu dengan teman yang satu ini, kalian harus kasih tahu kepada seorang raja. Kalau tidak kasih tahu, kalian yang akan dihukum. Kalau kalian kasih tahu, teman kalian ini akan dihukum oleh raja. Wah, pasti kalian antara senang, sedih, bukan? Senangnya apa? Ketika bertemu dengan teman ini kalian pasti senang sekali karena sudah lama nggak ketemu. Tapi kalian sedih karena apa? Kalian gak tahu bahwa teman ini akan dihukum oleh raja. Nah, apa yang Lase katakan tadi itu ada loh di dalam Alkitab. Di Alkitab diceritakan tentang seorang yang bernama Obadjah. Dia adalah pegawai dari Raja Ahab, seorang raja yang tidak sayang Tuhan. Kira-kira gimana ya ceritanya? Coba kita lihat sebentar ya. Bangsa Israel mengalami hujan yang lama sekali tidak turun, seperti yang dikatakan Nabi Elia, karena kebebalan dari Raja Ahab dan Ratu Isabel yang tidak mau menyembah Tuhan. Namun sudah waktunya Tuhan bilang kepada Elia, dia harus bertemu dengan Raja Ahab. Kekeringan yang dialami oleh bangsa Israel ini membuat Raja Ahab sangat bingung. Ini semua gara-gara Nabi Elia. Sudah sekian lama tidak turun hujan. Makan apa nanti binatang-binatangnya? Rumput sudah susah dicari karena kering. Obadjah, kesini kamu. Iya tuanku, ini saya. Sebagaimana yang kita tahu, hujan sudah lama tidak turun dan kita mengalami kekeringan. Aku mau begini, kita pergi ke seluruh tanah ini, kita cari di mana ada rumput hijau supaya ternak kita bisa makan. Baiklah tuanku, aku akan mengikuti apa yang jadi perintah tuanku. Oke, kalau bertemu dengan Nabi Elia, awas dia penyebab semua ini. Ayo, aku pergi ke sebelah sana, kamu pergi ke sebelah sana. Mengerti? Iya tuanku. Let's go. Obadjah pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Ahab. Dia pergi ke semua tempat yang ada untuk mencari akan air dan rumput untuk ternaknya. Obadjah adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia pergi mencari, dan mencari. Dia
adalah orang yang sayang Tuhan. Walaupun dia bekerja di istana dengan raja dan ratu yang tidak sayang Tuhan, tapi itu tidak membuat Obadja mengikuti mereka. Obadja tetap mengasihi Tuhan, dan dia pernah satu kali dia menyembunyikan 100 orang nabi yang akan dibunuh oleh raja. Dia merawat mereka, memberi makan. Itu semua karena Obadja sayang sekali sama Tuhan. Dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh raja dan ratu Ahab. Tapi karena dia adalah pegawai mereka, dia harus mengikuti perintah mereka. Ya, sejauh perintah itu tidak melanggar perintah Tuhan. Obadja pun mengikutinya. Di tengah jalan, Obadja bertemu dengan seseorang yang sudah lama sekali dia tidak jumpai. Kemana harus kucari rumput untuk kawanan ternak yang ada? Kucari dululah. Kok orang itu tidak asing ya? Siapa dia? Hai, Obadja, kamu Obadja bukan? Oh, iya, aku Obadja. Tuhan adalah nabi. Ya, betul. Aku Nabi Elia. Oh, aku senang sekali bertemu dengan Tuhan. Akhirnya aku menemukan Tuhan. Oh, bukan kamu yang menemukan aku, Obadja, tapi aku yang menjumpai kamu. Iya, telah lama kami mencari Tuhan Nabi, karena Raja Ahab memberikan perintah kepada kami agar berusaha mencari Nabi Elia. Oh, akhirnya bertemu dengan Nabi, tapi aku tahu apa yang jadi kegelisahanmu. Jangan takut, anakku. Aku memang takut, Nabi, karena Raja Ahab memberikan perintah agar kami menemukan Nabi. Kalau bertemu dengan Nabi akan dihukum oleh Raja Ahab karena dianggap penyebab dari semua kekeringan ini. Aku bingung. Aku harus bagaimana? Tak usah bingung. Bilang sama rajamu, Nabi Elia ada di sini. Nabi Elia akan menjumpai dia, karena memang sudah waktunya bagiku untuk menjumpai raja yang nakal itu. Percayalah, Tuhan melindungimu. Engkau tidak akan mendapatkan celaka akan hal ini. Tapi kalau aku bilang Nabi Elia akan menjumpai dia, ternyata Nabi disembunyikan Tuhan lagi. Habislah aku akan dihukum. Oh, anakku, jangan takut. Kamu tidak akan dihukum. Kamu hanya perlu melakukan perintah ini. Bilang sama raja yang nakal itu, Nabi Elia akan menjumpai dia. Oke? Baiklah, aku akan mengikuti apa yang menjadi nasihat dari Nabi Elia. Aku percaya Tuhan akan melindungi aku seperti yang Nabi katakan. Aku akan memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa Nabi Elia akan menjumpai dia. Ya, bagus anakku. Mari kita pergi. Aku galau, tapi aku percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Aku harus pergi memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa Nabi Elia akan menjumpai dia. Baiklah, aku percaya Nabi Elia, apa yang dikatakan oleh Nabi Elia.
Nah, betul ya apa yang dialami oleh Obadjah. Obadjah itu bertemu dengan Nabi Elia. Satu sisi dia senang karena bisa bertemu dengan Nabi Elia. Tapi di sisi yang lain dia sangat bingung. Karena apa? Karena si Obadjah tahu bahwa Nabi Elia itu akan dihukum oleh Raja Ahab. Raja Ahab tidak suka kepada Nabi Elia. Tapi akhirnya karena dia mendengar nasihat dari Nabi Elia, Obadjah itu tidak bingung lagi. Obadjah mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Nabi Elia. Dia memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa Nabi Elia akan menjumpai dia. Nah, adik-adik, dalam hidup ini kita mungkin banyak yang jadi keinginan kita. Mungkin kita ingin pergi main di luar, mungkin kita kepengen ketemu dengan teman-teman kita, atau mungkin kita ingin beli barang yang bagi kita, aku suka dengan barang ini. Tapi dari kisah ini kita perlu belajar satu hal. Apa belajarnya? Belajarnya adalah belajar mendengar apa yang jadi nasihat dari orang yang lebih tua dari kita. Seperti yang dilakukan oleh Obadjah. Di dalam kebingungannya, dia mendengar nasihat yang baik dari Nabi Elia. Dia tahu Nabi Elia itu orang yang sayang Tuhan. Dia ikut perintahnya. Nah, dalam hidup kita Tuhan juga banyak menyediakan orang-orang yang baik, orang-orang yang sayang kepada kita. Seperti siapa? Seperti papa mama, cece koko, lause-lause di gereja, ya, dan teman-teman. Banyak dari mereka yang begitu sayang sama kita, dan mereka seringkali kasih nasihatnya nasihat yang baik loh. Karena apa? Karena mereka ingin yang terbaik buat kita. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu selalu menyediakan orang-orang yang baik untuk menolong kita di dalam mengambil keputusan yang ada. Nah, anak-anak, ayo kita belajar untuk kalau kalian bingung, kalian nggak perlu takut. Kalian cuma perlu datang kepada Tuhan di dalam doa. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku lagi bingung nih. Tuhan tolong aku ya. Tuhan kasih aku hikmat. Dan kalian akan lihat bagaimana Tuhan menyediakan pertolongan untuk kalian. Pertolongannya mungkin papa, mama datang sama kalian, datang tanya, kamu kenapa nak? Kok kelihatan bingung? Nah, kalian bisa cerita, iya mak, aku lagi bingung, aku diejek-ejek teman, rasanya ingin ku tonjok orang itu, ingin ku balas ngatain dia. Nah, mungkin nasihat mama papa bilang gini, oh itu coba kamu ceritakan sama temanmu bahwa kamu gak suka dia lakukan seperti itu. Nah, ketika mama papa memberikan nasihat itu, kalian perlu mendengarnya. Itu salah satu cara Tuhan dalam menolong kalian. Ya, anak-anak, ketika kalian bingung, ketika kalian lagi sedih, ketika kalian tidak tahu harus melakukan apa, kalian ingat ada Tuhan yang bersama kalian, ada Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita, memberikan kita keselamatan dan jaminan yang kekal. Tuhan juga selalu menyediakan pertolongan. Cara Tuhan menolong kita itu bisa melalui orang-orang di sekitar kita, bisa melalui banyak hal. Yang penting kalian berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kasih tahu kalian apa yang harus kalian lakukan. Oke? GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke. Nah, gitu dong. Semangat ya anak-anak dalam memulai akan pelajaran yang baru. Mungkin banyak hal yang bisa membuat kalian bingung, bisa membuat kalian capek belajar terus mungkin ya kan? Atau misalnya kalian rasanya bosan. Nah, ingat
Tuhan selalu menyediakan orang-orang di sekitar kalian untuk menolong kalian. Tapi kalian juga ingat, jangan terlalu egois, maunya ditolong terus. Kita juga belajar menjadi penolong untuk orang lain. Oke? Tuhan berkati. Yuk kita hafal ayat dulu yuk. Hari ini kita bersama akan membaca ayat hafalan dari Amsal pasal 1 ayat 5. Ayo sama-sama ikuti lasi ya. Amsal pasal 1 ayat 5. Bunyinya adalah, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi ya, cukup panjang nih ayat. Ya, ayo tetap semangat ya. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya, sekali lagi ya. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya, semangat ya. Tetap kerjakan challenge-nya, tetap juga hafal ayat hafalannya. Tuhan berkati kita semua. Tetap semangat dalam belajar, tetap mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan selalu menyediakan orang-orang di sekitar kami untuk boleh menolong kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Lasu Shauni buat firman-Nya. Semoga firman Tuhan yang disampaikan benar-benar bisa jadi berkat buat kita semua yang ngedengerin. Hayo, tadi ngedengerin gak firman Tuhannya? Apa jangan-jangan main HP? Dengerin ya firman Tuhannya. Jangan lupa juga ayat hafalannya dihafalin. Nah adik-adik, ternyata Lasu Nathan sama Lasu Elriong udah selesai sekolah minggunya. Ya bagaimana dong, gak usah sedih deh. Iya, tapi sebelum kita selesai, Lasu pengen ajak kita nyanyi satu lagu Mars GKT. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Kristus. Sekali lagi ya. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Kristus. Kita mau berdoa sebelum kita selesai sekolah minggunya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan buat kita semua. Tuhan, sekarang sekolah minggu kami sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan yang akan kami lakukan, supaya apapun yang kami lakukan bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa bikin hati Tuhan senang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langsung pengen tes lagi nih semangatnya. Sebentar aja. GKT Betani Kids, doa yes, firman oke. Sampai
ketemu minggu depan di channel YouTube Sekolah Minggu GKTB Tani. Dadah!